A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sampul Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Intan Gadis Kuntilanak. Cerita ini ditulis oleh Rizky Ramadhani, dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah sertakan ada di deskripsi. Dan tak perlu berlama-lama lagi, bagaimanakah untuk kelanjutan cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Singkat cerita, di desa Deli Serdang, istri Pak Muklis sedang merasakan perutnya yang mulas tak beraturan. Istri Pak Muklis sedang hamil 9 bulan dan sudah waktunya melahirkan. Pak Muklis disuruh istrinya untuk memanggil dukun beranak di desa sebelah. Kemudian Pak Muklis segera pergi untuk menjemput dukun beranak tersebut. Tapi sebelum Pak Muklis pergi, istrinya sempat berpesan dahulu untuk tidak berhenti di tengah jalan apapun keadaannya. "Kang, nanti jangan berhenti di tengah jalan meskipun akan bertemu dengan Mbok Surti sekalipun. Tetap lanjutkan perjalanan sampai ke depan pintu rumah Mbok Surti. Jangan lupa bawa lampu petromak untuk penerangan jalan," pesan istri Pak Muklis. "Baik, Neng. Jaga diri baik-baik. Aku akan segera kembali. Aku akan menyuruh Mbak Minam untuk menemanimu di sini," tutur Pak Muklis. Kemudian mengambil lampu petromak yang menggantung di luar rumah, dan Pak Muklis segera beranjak pergi. Di tengah kebun pisang yang Pak Muklis lewati, beliau merasakan ada seseorang yang tengah memperhatikan jalannya. Dengan cepat beliau berjalan dan tak menghiraukan lagi apa yang ia rasakan. Pak Muklis hanya cemas memikirkan nasib istri dan calon anaknya. Di tengah pematang sawah, tiba-tiba lampu petromak mendadak mati. Terpaksa Pak Muklis berhenti dulu di pinggir jalan untuk mengecek. Ketika lampu kembali hidup, beliau dikagetkan dengan keberadaan Intan yang tengah berdiri menatapnya dengan jarak 5 meter. Dia mengenakan gaun berwarna putih dan rambut terurai panjang. Intan memberikan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian Intan berjalan mendekati Pak Muklis. Mau tak mau Pak Muklis menghentikan perjalanannya. Beliau lupa akan pesan istrinya tadi di rumah sebelum pergi. "Pak Muklis mau kemana?" tanya Intan dengan wajah datar. Neng Intan, ngagetin bapak saja, Neng. Kirain siapa? Sedang apa sendirian malam-malam di sini, Neng?" "Oh iya, saya mau ke rumah Mbok Surti," jawab Pak Muklis. "Saya sedang cari angin aja, Pak. Ada perlu apa mencari Mbok Surti?" tanya Intan. "Ini istri bapak mau melahirkan. Mari Neng saya duluan," jawab Pak Muklis. Intan hanya menganggukkan kepala. Kemudian Pak Muklis berjalan melewati Intan yang sedang berdiri. Dengan penasaran Pak Muklis melirik ke belakang lagi. Nampak Intan tersenyum menyeringai. Pak Muklis nampak kaget. Kemudian berlari sambil bergidik. Singkat cerita, "Assalamualaikum, Mbok." Pak Muklis mengetuk pintu rumah. Kemudian terdengar sautan dari dalam. "Waalaikumsalam," terdengar sautan dari si empu pemilik rumah, lalu pintu terbuka. "Loh, Le Muklis, ono apa toh? Kok tumben malam-malam begini sudah datang kemari? Istrimu apa sudah mau melahirkan?" tanya Mbok Surti. "Iya, Mbok. Makanya aku datang kemari mau jemput si Mbok," jawab Pak Muklis. "Baiklah, tunggu sebentar. Aku akan menyiapkan peralatan yang akan kubawa dulu." Kemudian Mbok Surti masuk ke dalam dan kembali keluar dengan membawa peralatan bersalin. "Ayo cepat, sudah malam ini. Kasihan istrimu," tutur Mbok Surti. "Duluan, Mbok. Biar aku jalan di belakang," jawab Pak Muklis.
Kemudian Pak Muklis berjalan di belakang Mbok Surti. Di tengah perjalanan Mbok Surti membuka percakapan. Mbok Surti bertanya kepada Pak Muklis. "Le, tadi kamu tidak berhenti dulu kan di tengah-tengah jalan?" tanya Mbok Surti. "Iya Mbok, aku sempat berhenti tadi di pematang sawah. Sebab lampu mendadak mati. Terus sempat papasan juga sama Neng Intan," jawab Pak Muklis. "Astaga, kok bisa berhenti kamu, Le? Ayo cepat jalannya, bahaya," tegas Mbok Surti. Kemudian mereka berjalan dengan tergesa supaya cepat sampai ke rumah. Tak diperdulikan duri rumput yang tergores mengenai kaki. Pak Muklis merasa tak enak hati sebab takut terjadi sesuatu terhadap anak istrinya. Dalam hati beliau terus berdoa sepanjang perjalanan menuju rumah. Sementara itu di tempat lain, di rumah Pak Muklis, Mbak Ningsih sudah merasakan kontraksi yang sangat hebat. Kebetulan, ia ditemani tetangga samping rumah namanya Mbak Minem. Tanpa diduga mereka kedatangan tamu tak diundang. Suara ketukan pintu terdengar dari dalam kamar. "Ah, mungkin Kak Muklis dan Mbok Surti yuh. Tolong bukakan pintu," tita Mbak Ningsih. Kemudian Mbak Minem beranjak dari kamar dan keluar untuk membuka pintu. "Loh Mbok, kok sampean kesini sendiri? Pak Muklisnya mana?" tanya Mbak Minem. "Sedang saya suruh sebentar," jawab Mbok Surti dengan suara parau dan wajah datar. Kemudian beliau masuk tanpa dipersilahkan dahulu. Tercium bau bunga melati ketika Mbok Surti masuk ke dalam rumah dan langsung menuju kamarnya Mbak Ningsih. Betul saja, setelah melihat keadaan Mbak Ningsih, Mbok Surti langsung menjalankan pekerjaannya. "Tolong ambilkan air hangat ke baskom," tita Mbok Surti kepada Mbak Minem. "Baik," jawab Mbak Minem tergagap. "Ayo bersiaplah, bayinya akan segera keluar. Tarik nafas secara perlahan kemudian dorong," tutur Mbok Surti. Mbak Ningsih langsung melakukan apa yang Mbok Surti perintahkan. Ia mulai tarik nafas dalam-dalam, kemudian menghempaskannya. Lalu ia mulai mendorong perutnya kuat-kuat. Ia lakukan sampai berulang-ulang diselingi jeritan. Barulah si bayi lahir. Setelah itu sosok Mbok Surti memerintahkan Mbak Minem untuk menyimpan ari-ari si jabang bayi ke dalam wadah dan menyimpannya di dapur. Mbok Surti dengan cekatan mengurusi si bayi, memandikannya dan membalutnya pakai kain bedong. Setelah bersih, kemudian Mbok Surti memberikan bayi tersebut kepada istri Pak Muklis dan menyuruhnya untuk memberikan ASI terhadap bayi tersebut. Mbok Surti gegas pamit, tapi sempat dicegah oleh istri Pak Muklis. "Mbok, terima kasih telah membantuku dalam persalinan ini. Saya ada upah untuk si Mbok, mohon diterima ya Mbok," tutur Mbak Ningsih. Akan tetapi Mbok Surti langsung menolaknya dan berkata, "Simpan saja uangmu, Nduk. Aku sudah punya upah yang lebih dari itu," jawab Mbok Surti datar. Mbak Ningsih sempat kebingungan dan ragu akan jawaban Mbok Surti. Namun setelah itu dia tak terlalu menanggapi. Mungkin Mbok Surti sudah dapat upah dari Pak Muklis. Ketika sewaktu ia dijemput tadi, mungkin suaminya sudah memberikan upah yang lebih banyak. "Kalau begitu sekali lagi terima kasih Mbok. Minum dulu Mbok. Kalau perlu menginap saja di sini. Ini sudah terlalu malam Mbok. Angin di luar sangat tidak bagus juga buat kesehatan. Biar besok subuh mau diantar pulang oleh suamiku," tutur Mbak Ningsih. "Tidak perlu. Aku sudah terbiasa pulang malam," jawabnya sambil melangkah keluar. Mbak Minem mengantar sampai ke depan pintu. Mbak Minem menatap punggung Mbok Surti sampai ia menghilang di balik pohon pisang. Betapa terkejutnya Mbak Minem dan segera menutup pintu. Sementara di tempat lain,
Di tengah perjalanan, Mbok Surti merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Gawat, dia sudah datang. Kita kecolongan, ujar Mbok Surti. Kenapa, Mbok? Tanya Pak Muklis. Sudah, jangan banyak tanya. Percepat lagi jalannya, tugas Mbok Surti. Kemudian Pak Muklis mengekori Mbok Surti dari belakang. Banyak sekali pertanyaan di pikirannya. Ia berharap semoga istrinya baik-baik saja. Tiba di rumah Pak Muklis langsung mengetuk pintu sambil mengucap salam. Terdengar sautan dari dalam. Kemudian pintu terbuka. Betapa terkejutnya Mbak Minem kala yang ia lihat adalah Pak Muklis dan Mbok Surti sedang berdiri di depan pintu. Pak Muklis dan Mbok, tutur Mbak Minem tergagap. Iya, ini kami, Mbak. Maaf agak telat. Ada sedikit kendala di perjalanan. Bagaimana keadaan istri saya? Tanya Pak Muklis. Sudah, sebaiknya masuk dulu, timpal Mbok Surti. Kemudian mereka masuk dan Mbak Minem segera menutup pintu. Lalu mengekori dari belakang. Setibanya mereka di kamar, betapa terkejutnya Pak Muklis kala mendapati istrinya tengah menggendong bayi. Akang, Mbok Surti, bukankah... Terdengar kegaduhan di bilik dapur membuat mereka semua terkejut menatap ke arah dapur. Apa itu, Mbok? Tanya Pak Muklis. Kunti itu masih ada di sini, jawab Mbok Surti. Kemudian dukun beranak itu mengambil sapu lidi yang ada di samping amben. Beliau komat kamit membaca sesuatu sambil menuju arah dapur. Benar saja, ada sosok menyeramkan yang sedang memegang ari-ari bayi di dalam bungkusan daun pisang. Kurang ajar. Berani kamu mengganggu manusia. Pergi kamu. Tinggalkan ari-ari itu sekarang juga, teriak dukun beranak tersebut sambil memukul-mukulkan sapu lidi itu ke arah sosok tersebut. Kemudian sosok tersebut menghilang sambil menggeram, penuh amarah karena gagal membawa ari-ari bayi tersebut. Syukurlah. Segera kuburkan ari-ari anakmu sebelum sosok itu kembali. Cepat, perintah Mbok Surti kepada Pak Muklis. Kemudian Pak Muklis segera menguburkan ari-ari tersebut sebelum subuh menjelang. Kamu tidak apa-apa, Nduk? Tanya Mbok Surti sang dukun beranak. Tidak, Mbok. Alhamdulillah. Tapi apa yang terjadi, Mbok? Tanya Mbak Ningsih. Dia datang, merubah wujud menjadi Mbok, supaya dia bisa mengambil ari-ari anakmu. Kalau sempat dia memakan ari-ari anakmu, bisa berakibat fatal. Syukurlah semua datang tepat waktu, tutur Mbok Surti. Kemudian Mbok Surti memberikan empon-empon yang sudah diberikan doa kepada istri Pak Muklis untuk penjagaan. Jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Sudah subuh. Simbo pamit dulu, tutur Mbok Surti. Singkat cerita, desas-desus beredarnya kuntilanak yang membantu proses persalinan istri Pak Muklis membuat geger satu kampung. Pasalnya, sebelumnya tidak pernah ada kejadian di luar nalar seperti itu. Pak RT setempat mengadakan ronda malam diperketat lagi supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Warga setempat berpikir setelah kepulangannya Intan ke rumah orang tuanya, banyak kejadian aneh di sekitar kampung. Belum lagi teror terus-terusan yang menghantui warga. Hanya saja warga segan dan masih enggan untuk membicarakan kejadian yang mereka alami kepada Pak Kosim dan Bu Rumi, yakni orang tua Intan. Di dalam pasar, ibu-ibu tengah membicarakan perihal kejadian semalam yang dialami Mbak Ningsih istri Pak Muklis. Ibu-ibu, apa benar si Ningsih melahirkan dibantu sama Kunti?
Tanya Mbak Naomi memecah keheningan. Iya, bahkan sosok itu menjelma jadi dukun beranak. Ih, serem amat ya, jawab Mbak Lia sambil memilih-milih sayuran. Katanya sih kalau sempat hari-hari bayinya dimakan setan, bakal berakibat fatal pada bayinya, tutur Mbak Nining. Iya, untung Pak Muklis datang tepat waktu. Kalau tidak entahlah. Tahu nggak Bu, semenjak pulangnya anak gadis Bu Rumi, kampung kita jadi kena teror, timpal Mbak Lara sambil menyenggol lengan Mbak Naomi. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya Intan yang sudah berada di dekat mereka. Sontak ibu-ibu yang tengah merumpi itu terdiam tanpa sepatah kata pun. Intan memperhatikan ibu-ibu tersebut dengan tatapan yang sulit diartikan. Kemudian dia melewatinya begitu saja tanpa ada sepatah kata pun. Ih, sejak kapan gadis aneh itu ada di belakang kita? Bisik Mbak Nining. Tidak tahu. Kok misterius banget. Ayo kita pulang. Takut saya, ajak salah satu ibu-ibu rumpi yang berada di situ. Kemudian mereka bubar dan melanjutkan kegiatan masing-masing di rumahnya. Singkat cerita, waktu berganti malam. Lastri selesai mengerjakan sholat isya lanjut membaca Al-Quran. Kemudian ia mulai mengaji melantunkan ayat suci tersebut. Seketika Intan yang sedang tertidur mendadak gelisah. Kemudian terbangun dan menatap tajam ke arah Lastri. Ia berteriak dan menutup kedua telinganya. "Hentikan!" bentak Intan pada Lastri. Dengan terkejut Lastri menghentikan kegiatan mengajinya. Kemudian berbalik dan menghampiri kakaknya dan duduk di samping kakaknya. "Ada apa Kak?" tanya Lastri dengan lembut. "Hentikan semua itu. Jangan ada yang mengaji di rumah ini," bentak Intan dengan mata yang melotot ke arah Lastri. Lastri yang terkejut langsung mengelus dada. "Kak, kenapa kakak menjadi aneh begini? Sikap kakak akhir-akhir ini berubah. Kakak tidak seperti Kak Intan yang aku kenal dulu," tutur Lastri sembari terisak menangis. "Kakak tahu, semua orang di luar sana asik membicarakan pasal sikap kakak yang aneh ini. Dan itu membuat aku dan juga ibu sedih, Kak," isak Lastri. "Aku tidak aneh. Mereka yang aneh. Suka membicarakan keburukan orang lain," seru Intan dengan wajah datar. "Kembalilah menjadi kakakku yang ceria dan rajin beribadah," isak tangis Lastri sampai terdengar oleh ibunya, Bu Rumi. Takut terjadi apa-apa kepada kedua putrinya, Bu Rumi langsung masuk menerobos pintu kamar Lastri dan Intan. "Ono poto Cahayu, kok ribut-ribut? Kamu kenapa nangis, Nduk?" tanya Bu Rumi kepada Lastri. Lastri dan Intan sama-sama terdiam. Kemudian Lastri berkata kepada ibunya, kalau tidak terjadi apa-apa hanya kesalahpahaman kecil saja. Dan akhirnya Bu Rumi mengerti. Kemudian memberikan sedikit pengertian terhadap anak bungsunya. Setelah itu ia keluar dari kamar Lastri dan Intan. Lastri naik ke atas tempat tidur, merebahkan tubuhnya. Lelah itulah yang tubuhnya rasakan. Ia menarik selimut lalu mencoba memejamkan kedua matanya. Di saat ia tengah terlelap, ia terbangun kala mendengar sayup-sayup lantunan tembang Jawa. Ia kemudian membuka matanya secara perlahan. Lastri mempertajam pendengarannya dan yakin kalau ia tidak sedang bermimpi. Ada seseorang yang tengah menyanyikan kidung sakral, tetapi bukan Intan. Yang ia dengar suara laki-laki, lalu ia menoleh kepada kakaknya yang sedang tertidur di sebelahnya. Lastri pura-pura tidur dan menutupi setengah wajahnya dengan selimut.
Kala itu ia melihat Intan terbangun dan langsung berjalan keluar dari kamar. Perlahan Lastri bangun dari tempat tidurnya, berjalan berjingkat-jingkat dan mengikuti kemana arah kakaknya berjalan. Lastri melihat kalau kakaknya berjalan ke belakang rumah dan menuju ke kebun pisang yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Intan begitu cepat sekali melesat di balik gelapnya malam. Tiba-tiba Lastri kehilangan sosok Intan. Lastri terus berlari tanpa arah, sampai tidak diperdulikan kakinya yang terluka karena tergores rumput berduri, hingga kakinya tergores mengeluarkan darah. Ia menyandar di sebuah pohon pisang yang ada di kebun Juragan Heru. Kemana perginya Kak Intan? Batin Lastri sambil memeriksa luka di kakinya. Tanpa ia sadari ada sosok berwajah menyeramkan tengah berdiri di belakang Lastri. Lastri merasakan hawa dingin yang menelusup di badan. Tengkuknya tiba-tiba meremang kala ada tiupan dingin dari belakang. Lastri mencium aroma yang sangat busuk, bercampur amis menusuk indera penciumannya. Lalu ia berbalik secara perlahan ke arah belakang. Lastri menjerit sejadi-jadinya kala ia melihat sosok berwajah buruk dan hancur dikerubungi binatang kecil-kecil menggeliat di sekitar wajah sosok itu. Lastri menjerit sejadi-jadinya kala ia melihat sosok berwajah buruk dan hancur dikerubungi binatang kecil-kecil menggeliat di sekitar wajah sosok itu. Lastri tak sadarkan diri, kemudian jatuh pingsan. Suara teriakan Lastri terdengar oleh bapak-bapak yang sedang melakukan ronda malam dengan berkeliling kampung dan juga kebun-kebun milik warga, karena akhir-akhir ini sering terjadi pencurian. Din, kau dengar ada suara perempuan berteriak? Tanya Mang Diman. Iya, aku mendengarnya dengan jelas. Arahnya sih dari kebun pisang milik Juragan Heru, ujarnya. Jangan-jangan setan lagi, Man. Kan sedang terjadi teror mengerikan di kampung kita ini, timpal Mang Udin. Bukan, itu suara orang minta tolong. Ayo kita periksa, jawab Mang Diman sambil menyorotkan senter ke sembarang arah. Lalu keduanya berjalan beriringan mengecek apa yang terjadi dan siapa yang berteriak meminta tolong. Lalu mereka terkejut ketika mendapati Lastri yang tergeletak di bawah pohon pisang. Itu ada orang tergeletak di bawah pohon pisang. Kira-kira manusia apa menti ya? Tutur Mang Udin. Aku nggak tahu. Ayo lebih dekat lagi senter ke arah wajahnya, Din, seru Mang Diman. Takut aku, Man, jawab Mang Udin dengan gemetar. Kau ini, ya sudah biar aku saja, seru Mang Diman. Mang Diman dan Mang Udin mendekatkan senter yang mereka pegang ke arah wajah orang yang tergeletak tersebut. Mang Diman dan Mang Udin mendekatkan senter yang mereka pegang ke arah wajah orang yang tergeletak tersebut. Tiba-tiba mereka syok bukan kepalang, karena orang yang tergeletak tersebut adalah Lastri, anak gadis Pak Kosim dan Bu Rumi. Astaga, Neng Lastri, seru keduanya bersamaan. Mereka menepuk lengan Lastri dan berusaha untuk menyadarkannya. Ini kan Neng Lastri, Man. Kenapa anak ini berada di kebun pisang Juragan Heru malam-malam begini? Ujar Mang Udin. Hayo angkat, Din. Kasihan ini anak orang. Kau tunggu di sini sebentar, biar aku keluar memanggil pertolongan, tutur Mang Diman. Mang Diman keluar dari kebun dan mencari pertolongan. Kebetulan di pos ronda malam ini sedang banyak pemuda yang tengah berkumpul bermain kartu. Mang Diman berlari tergopoh-gopoh menghampiri para pemuda itu. Salah satu pemuda yang bernama Andi melihat Mang Diman berlarian nampak terkejut, kemudian ia memberitahu yang lainnya. Itu kan Mang Diman. Ada apa ya berlarian seperti itu? Apa ada maling ya? Celetuk Andi.
Mana? Seru yang lainnya. Itu, Tunjuk Andi. ada apa Mang? Kok berlarian begitu? Ada maling kah? Tanya para pemuda di pos dengan serempak dan menghentikan aksi mereka. Bukan. Tapi itu, Neng Lastri anaknya Pak Kosim ada di kebun pisangnya Juragan Heru. Dia tergeletak pingsan. Tapi ada Mang Udin di sana menemaninya. Hayo. Ajak Mang Udin kepada para pemuda yang tengah asik nongkrong di pos ronda. Mereka langsung bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk Mang Udin dan mereka membawa Lastri ke rumah Pak Kosim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terdengar sautan dari dalam rumah. Kemudian pintu dibuka. Betapa terkejutnya Pak Kosim kala melihat orang beramai-ramai mendatangi kediamannya. Lebih terkejutnya lagi kala melihat anak gadisnya Lastri berada di gendongan salah satu pemuda desa. Astagfirullah, Teriak Bu Rumi. kenapa dengan anak saya bapak-bapak? Tanya Pak Kosim dengan raut wajah nampak khawatir. Kami tidak tahu. Kebetulan kami sedang keliling dan menemukan Dok Lastri sudah pingsan di kebun pisang Juragan Heru, Bu. Pak. Kemudian Lastri direbahkan di atas kursi ruang tamu. Ya Allah Gusti, kenapa kamu, Dok? Bangun, Dok. Bu Rumi menepuk-nepuk pipi Lastri. Ambilkan minyak kayu putih, Pak. Seru Bu Rumi kepada Pak Kosim. Pak Kosim langsung mengambil minyak kayu putih di laci dan memberikannya kepada Bu Rumi, lalu mengoleskannya di hidung Lastri, dan perlahan Lastri tersadar membuka mata pelan-pelan. Alhamdulillah, akhirnya sadar juga, jawab orang-orang dengan serempak. Lastri bangun dan duduk secara perlahan. Ia mengusap keningnya yang ia rasa sedikit pusing. Lastri mengingat-ingat kejadian barusan yang ia alami. Bu, Mbak Intan mana? Lastri malah bertanya keberadaan kakaknya. Loh, kok malah nanya mbakmu di mana toh? Yo jelas masih tidur di kamar. Kamu habis ngapain kok bisa-bisanya di jam segini keluyuran? Sampai pingsan lagi di kebun pisang Juragan Heru. Tanya Bu Rumi. Anu Bu, tadi Lastri mengikuti Mbak Intan sampai kebun pisang Mas Heru. Tapi tiba-tiba aku dikejutkan oleh sosok menyeramkan. Habis itu aku tidak ingat apa-apa lagi, Bu. Lastri menjelaskan panjang lebar. Lah kok bisa? Ngelindur paling kamu, Nduk. Wong jelas-jelas mbakmu masih tidur kok. Kalau nggak percaya, kamu tengok sendiri ke kamar. Tutur Bu Rumi. Maaf nggih Bu, Pak. Berhubung Neng Lastri sudah sadar, kami pamit dulu. Tutur bapak-bapak dan pemuda yang menolong Lastri. Oh iya, monggo. Terima kasih ya bapak-bapak atas pertolongannya, jawab Pak Kosim. Singkat cerita, Lastri ditemani Bu Rumi menuju kamar. Dengan perlahan Bu Rumi membuka pintu kamar anaknya. Terlihat nampak Intan sedang tidur pulas. Tuh tengok, mbakmu ada kan sedang tidur, ujar Bu Rumi. Iya Bu, tapi tadi Lastri mengikuti Mbak Intan keluar menuju kebun Mas Heru, Bu, kekeh Lastri. Ya sudah, sekarang kamu tidur ya Nduk, istirahat, titah Bu Rumi. Kemudian Lastri berbaring di ranjang tempat tidurnya yang bersebelahan dengan Intan.
Lastri memperhatikan Intan yang sedang tertidur dengan pulas. Mbak, kok aku merasakan ada keanehan dalam dirimu? Aku kok merasa kamu bukan sosok Mbak Intan yang ku kenal sekarang, Mbak. Gumam Lastri sambil menitikkan air mata. Lastri merasa apa yang dikatakan orang-orang tentang kakaknya ada benarnya. Akan tetapi ia tidak mau berprasangka buruk terhadap kakaknya. Biarlah urusan ini ia selidiki sendiri. Sementara di tempat lain, ketika semua tengah terlelap dalam tidur, istri Heru terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Dengan terpaksa ia bangun dan turun dari tempat tidur. Ketika ia berjalan ke arah kamar mandi, samar-samar ia mendengar tangisan bayi di depan rumahnya. Bukan hanya tangisan bayi yang ia dengar, tetapi juga suara perempuan yang sedang menyanyikan lagu Nina Bobo dengan suara parau. Dengan penasaran ia mendekati pintu dan mendekatkan telinganya ke daun pintu. Sinta mengintip di balik jendela dengan menyibak sedikit gorden yang menutup kaca jendela. Samar ia melihat ada seorang perempuan yang tengah menggendong bayi membelakanginya. Sosok itu berdiri di bawah pohon sawo yang rindang dengan memakai baju warna putih dan rambut terurai panjang. Dirinya tahu kalau sedang diperhatikan Sinta dari dalam. Tiba-tiba saja ia melirik ke arah jendela. Dengan kaget Sinta langsung menutup gorden jendela. Akan tetapi terdengar lagi suara bayi menangis, bahkan semakin menjadi-jadi. Takut terkena apa-apa dengan bayi tersebut, Sinta berinisiatif untuk membuka pintu. Bagaimanapun ia seorang perempuan, ia merasa iba. Takut kalau wanita yang berdiri di depan rumahnya sedang membutuhkan pertolongan. Sinta memutar kunci dan memegang kenop pintu, lalu berjalan keluar rumah. Kok malam-malam di luar, Mbak? Kenapa dengan anaknya? Kok dibiarkan menangis? Ayo masuk, Mbak, ajak Sinta. Sosok tersebut tidak menjawab, hanya membelakanginya. Tangan Sinta terulur hendak meraih lengan perempuan tersebut. Betapa terkejutnya kala perempuan itu berbalik kepadanya. Ah! Teriak Sinta. Sinta menjerit ketakutan sambil menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Rupanya perempuan tersebut adalah sosok menyeramkan. Dan yang dilihat bukanlah manusia, melainkan kuntilanak yang buruk rupa. Makhluk itu mendekatkan wajahnya ke wajah Sinta. Kemudian ia berteriak. Suaranya sangat memegahkan telinga. Kemudian kuntilanak itu berkata dengan suara berat, "Dia pembunuh. Dia harus mati." Suara parau Intan terdengar di telinga Sinta. Tiba-tiba Sinta terperanjat terbangun dari tidurnya. Diusapnya keringat yang membasahi keningnya. Astagfirullah, ternyata hanya mimpi. Tapi kok seram sekali, ujar Sinta sambil mengusap peluhnya. Apa maksudnya? Siapa yang pembunuh? Dan siapa yang dibunuh? Lirih Sinta. Kemudian ia turun untuk mengambil air minum ke dapur. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Bang Sukir pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.